Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 11 Maret 2022, pekan pertama Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Nubuat Yeskiel bab 18 ayat 21 sampai 28 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang Allah yang kita imani sebagai Allah yang sangat mencintai dan mengasihi manusia. Allah yang sangat mengasihi dan mencintai manusia itu diwartakan baik oleh Nabi Yeskiel seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini, lebih lagi secara sempurna hadir di dalam diri Yesus Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih, bacaan pertama melalui Nabi Yeskiel. Allah mengatakan bahwa Dia sangat mencintai manusia. Dia sangat mengharapkan juga supaya manusia berdosa bertobat. Dia tidak menghendaki manusia yang berdosa itu mati dalam kedosaannya, tetapi supaya manusia yang berdosa sekali lagi bertobat. Saudari dan saudara yang terkasih, sikap dan kehendak Allah ini lain sama sekali dengan sikap manusia. Manusia dalam kehidupan sehari-hari terjadilah interaksi, terjadilah apa yang disebut dengan komunikasi antar manusia. Dan dalam komunikasi itu, dalam interaksi itu, tidak saja terjadi hal-hal yang baik dan positif, tapi juga terjadi hal-hal yang negatif. Orang bisa bermusuhan, saling gesek-gesekan dengan berbagai macam sebab dan alasan. Sikap manusia terhadap orang-orang yang bersalah kepadanya, yang bermusuhan dengannya, katakanlah yang berdosa terhadap dirinya, telah melakukan hal yang tidak baik terhadap dirinya, pasti menghendaki supaya orang-orang yang tidak baik, yang bermusuh dengan dirinya, cepat mati. Dan ini sekali lagi lain dengan sikap Allah. Allah tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya dia bertobat. Demikian Allah yang kita imani, saudari dan saudara yang terkasih. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang seperti itu. Bayangkan, kalau Allah yang kita imani adalah Allah yang menghendaki supaya manusia yang berdosa itu mati dalam kedosaannya, rasanya tidak ada manusia lagi yang hidup di dunia ini. Kenapa? Ya, kita adalah manusia berdosa, kecil atau besar, banyak atau sedikit. Kita adalah manusia berdosa. Tetapi syukurlah, Allah yang kita imani bukan Allah yang menghendaki kematian kita sebagai manusia berdosa, tetapi mengharapkan pertobatan kita. Pertobatan secara khusus diajak oleh gereja melalui sebuah masa yang saat ini sedang kita jalani. Masa Prapaskah adalah kesempatan atau masa pertobatan. Mari kita gunakan masa ini dengan sebaik-baiknya untuk memperbaharui kehidupan kita, menanggalkan yang kurang baik, supaya kita menjadi manusia yang lebih baik dari hari kemarin.
hari esok kita juga harus lebih baik dari hari ini. Kalau itu yang terjadi, artinya ada tanda-tanda pertobatan dalam diri kita. Mari sekali lagi kita mengisi masa Prapaskah ini dengan membangun sebuah kehidupan baru, menata lagi kehidupan baru sebagai wujud pertobatan kita. Karena Allah menghendaki supaya kita bertobat, dan Allah tidak menghendaki bahwa kita manusia berdosa ini mati dalam kedosaan kita. Saudari dan saudara yang terkasih, Allah yang mengasihi dan mencintai kita hadir secara sempurna dalam diri Yesus Kristus. Dan melalui Yesus Kristus itu, Allah mengajak kita, sebagaimana yang dikatakan dalam bacaan Injil hari ini, untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengatakan atau mengutip apa yang dikatakan dalam Perjanjian Lama. Kalau Perjanjian Lama mengatakan orang yang membunuh harus dihukum. Tapi Yesus mengajarkan yang lebih detail lagi. Jangankan orang yang bunuh yang harus dihukum. Orang yang marah pun harus dihukum. Orang yang menyebut saudaranya kafir juga harus dihukum. Mengapa Yesus memperhatikan hal yang detail seperti itu? Pembunuhan adalah aksi terakhir dari sebuah rentetan peristiwa atau perasaan sebelumnya. Kembali pada pernyataan Yesus, orang yang marah pun harus dibunuh. Pembunuhan itu aksi terakhir, dan itu berangkat dari hal yang kecil yang mungkin dianggap remeh-temeh. Kemarahan. Orang bisa saja marah, lalu kemarahan yang tersimpan lama membuahkan kebencian, dan kebencian pada akhirnya membuat orang mengambil sikap untuk membunuh. Maka Yesus mengajak para muridnya saat itu dan kita sekalian saat ini, jangankan kita memperhatikan yang besar, aksi yang terakhir, pembunuhan. Kita diajak untuk memperhatikan yang kecil yang mengawali aksi besar pembunuhan itu, yakni marah. Saudari dan saudara terkasih, masa pertobatan kita gunakan juga untuk merenungkan hal-hal yang mungkin dianggap sepele, tetapi bisa membawa akibat yang fatal, yang luar biasa, yang lebih besar. Kadang-kadang karena kita kurang memperhatikan hal yang kecil, lalu akhirnya kita sampai pada sebuah peristiwa yang fatal yang terjadi dalam diri kita. Maka marilah kita mulai pelan-pelan memperhatikan hal yang kecil, yang sederhana. Karena yang besar dan hebat serta luar biasa justru terjadi karena yang kecil dan sederhana. Tuhan memberkati.